2,5 triliun kerugian negara. Gitu. Ya, dia melakukan pembayaran fiktif seolah-olah ada satu proyek tertentu yang proyeknya juga nggak ada. Jadi jangan sampai gini loh, pencitraan ditutupi pencitraan gitu. Ini tata kelola. Menurut saya disinilah tanggung jawab Menteri BUMN dan Wamen BUMN. Kita mencari kebenaran ya kan bisa bebas. Begitu loh Bu, pengertiannya. Yang mulia. Ya, begitu. Jadi kalau sudah masuk ke materi pokok perkara, itu menentukan orang itu salah atau tidak. Tapi kalau eksepsi tadi yang diajukan oleh penasihat hukum itu hanya sebatas formalitas dari surat dakwaan. Sudah memenuhi syarat apa belum? Bukan mencari ibu salah apa tidak, belum ada itu. Kalau tidak cukup bukti, kami juga tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Kami juga tidak mau membebaskan orang yang bersalah, biar ibu tahu. Yang mulia berkenan saya diberi tahanan kota yang mulia, Tahanan soalnya kota. saya sudah tidak kuat di tahanan yang mulia. Saya dalam 24 jam hanya 8 jam dibuka kunci tahanannya yang mulia, dan saya tidur di lantai setiap hari. Iya, semua orang ditahan itu memang tidurnya bukan di tempat apa Bu, kecuali ada kamar khusus ya, dalam tanda kutip. Wanita emas alias Hasnaini akhirnya kehabisan kata-kata sebab majelis hakim menolak nota pembelaannya. Bos PT Misi Mulia Metrikal ini diseret ke kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran terlibat kasus korupsi PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2016-2020. Hasnaini bersama-sama dengan 7 orang lainnya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian negara 2,5 triliun rupiah. Hasrat Hasnaini untuk dipindahkan statusnya menjadi tahanan kota pupus sudah. Permintaan bos PT Misi Mulia Metrikal ini ditolak oleh majelis hakim yang menyidangkan kasusnya. Digunakan untuk proyek apa Bu sebenarnya 16 miliar? Uangnya bukan saya yang ngambil, jadi orang saya yang memalsukan tanda tangan saya semua, jadi saya tidak korupsi. Jadi Ibu nggak tahu sama sekali Bu? Tidak tahu sama sekali karena itu bukan saya yang tanda tangan. Inisiatif siapakah Bu untuk proyeknya? Itu inisiatif orang saya, direktur saya namanya Firdaus yang tanda tangan. Namun Hasnaini, si wanita emas, menampik semua dakwaan jaksa penuntut. Uang 16 miliar rupiah yang mengalir dari PT Waskita Beton ke perusahaannya disebut urusan utang piutang. Kami anggap bahwa apa yang dilakukan terdakwa Hasnaini itu adalah perbuatan perdata utang piutang antara PT dengan PT. PT dengan PT. Nanti kita buktikan di persidangan. Uang 16 miliar itu ada atau tidak ada? Sudah dikembalikan. Jadi benar ada transaksi itu ya? Hasnaini diciduk Kejaksaan Agung pada Februari 2022 lalu setelah bolak-balik mangkir pemanggilan pemeriksaan. Eksekusi penahanan bos PT Misi Mulia ini berlangsung dramatis lantaran sempat berpura-pura sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Sosok Hasnaini sebelumnya juga dikenal sebagai Ketua Partai Republik I. Partainya juga sempat mendaftarkan diri sebagai partai peserta pemilu 2024, namun akhirnya dinyatakan tidak lolos administrasi. Kasus tindak pidana korupsi oleh PT Waskita Beton Precast sudah memasuki masa sidang sejak tanggal 15 Maret 2023 lalu. Sebelumnya Kejaksaan Agung sudah menetapkan 8 orang terdakwa yang terdiri dari 3 orang pihak internal dan 1 orang pensiunan
karyawan PT Waskita Beton Precast serta 4 orang dari pihak swasta. Dan baru saja saya mengikuti sidang putusan sela dari salah satu terdakwa yaitu Hasnaini yang merupakan direktur dari PT Mulia Musimetrikal yang diduga melakukan penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast senilai 16 miliar rupiah. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara hingga 2,5 triliun dari adanya kasus korupsi ini. PT Waskita Beton Precast Tbk tidak lain adalah anak perusahaan dari BUMN PT Waskita Karya Persero. Anak usaha yang berdiri tahun 2014 ini bergerak di manufaktur beton precast dan ready mix. Sebagai anak usaha Waskita Karya yang bergerak di bidang konstruksi, sudah barang tentu Waskita Beton turut terlibat pengerjaan proyek-proyek strategis nasional yang digarap oleh perusahaan induknya. Namun lancung, grup usaha Waskita Karya ini diduga justru bermain proyek fiktif hingga merugikan negara 2,5 triliun rupiah. Dapat kami sampaikan perkembangan penanganannya sebagai berikut. Kasus posisi bahwa PT Waskita Beton Precast ini sudah TBK juga pada tahun 2016-2020 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pengadaan fiktif. Ini fiktif, teman-teman. Pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan, beberapa pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti. Artinya mangkrak. Untuk menutupi itu, PT Waskita Beton Precast melakukan pengadaan fiktif dengan meminjam bendera beberapa perusahaan dengan yang pertama adalah membuat surat pemesanan material fiktif maksud saya. Yang kedua adalah meminjam bendera vendor atau supplier. Jejak korupsi Waskita Beton nyatanya begitu mengakar. Permainan proyek dan pengadaan fiktif diduga bolak-balik dilakoni anak perusahaan ini. Benarkah Waskita Beton dijadikan tunggangan untuk memoles performa keuangan BUMN Waskita Karya? (27 April 2023 lalu, Direktur Utama PT Waskita Karya periode 2020-2023, Destiawan Suwarjono, akhirnya dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Agung. Orang nomor 1 di BUMN Waskita Karya ini diduga terlibat pembobolan supply chain financing PT Waskita Karya sebesar 2,5 triliun rupiah di sejumlah bank nasional. Diduga, Destiawan telah memberikan komando pencairan pembayaran ke sejumlah vendor berbekal dokumen-dokumen palsu. Jadi awal mulanya ini kan ada penyertaan modal negara ke BUMN Waskita Karya. Ya. Waskita Karya ini memberikan bantuan kepada anak perusahaan, yaitu Waskita Beton Precast. Nah, tentu semua berkesinambungan. Siapa yang harus memberikan persetujuan, ya. Siapa yang harus mengeluarkan uang, siapa yang harus punya kewenangan dalam mengeksekusi satu kegiatan. Ini ada keterkaitan satu sama lain. Sehingga perkara ini, ya tadi saya jelaskan bahwa 14 tersangka ini adalah satu kesatuan dari perkara yang Precast baik dan Waskita Karya seperti itu. Jadi bisa dibilang sebagai pengembangan kasusnya Pak? Iya, semuanya punya tanggung jawab masing-masing gitu. Kenapa sampai Waskita juga kena, ya kan Precast juga kena, karena pengeluaran uang itu pasti ada persetujuan dari Waskita, karena mereka yang memberikan dana penambahan modal dari Waskita kepada Precast yang awalnya adalah penanaman modal dari negara yang sebanyak 5 triliun gitu. Kita tidak bisa merinci satu persatu, ya samping proyek yang fiktif juga ada pembelian barang-barang juga yang sifatnya fiktif yang kurang lebih nilainya 2,5 triliun kerugian negara gitu loh. Ya, dia melakukan pembayaran fiktif seolah-olah ada suatu proyek tertentu, ya proyeknya juga nggak ada. Kuat diduga pencairan SCF 2,5 triliun rupiah disalahgunakan dengan mengatasnamakan pengadaan barang untuk sejumlah proyek fiktif
di antaranya pembangunan jalan tol Krian Legundi, Bunder, Manyar, hingga pengadaan material proyek tol Semarang Demak. Hingga kini, total sudah ada 14 orang diseret sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana PT Waskita Beton. Beberapa di antaranya sudah masuk persidangan. Pencairan dana juga banyak, yang di samping yang tadi saya bilang ya ada 14 itu juga orang-orang yang bertanggung jawab ya. Itu ada kualifikasinya, ada dari Waskita ya, sebanyak 6 orang ya, dan dari Waskita Beton Precast sebanyak beberapa orang ya, dan termasuk dari pengacaranya ya, termasuk juga dari beberapa pihak swasta yang menerima pembayaran secara fiktif itu. Mengacu pada laporan tahunan Waskita Karya tahun 2020, perusahaan ini memiliki tanggungan fasilitas SCF dari 7 bank nasional dan daerah dengan total nilai mencapai 7,7 triliun rupiah. Nilai SCF tertinggi diberikan oleh Bank Negara Indonesia sebesar 3,275 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyebut, buntut dari pencairan SCF proyek fiktif tersebut, sejumlah perusahaan kecipratan aliran dana. Dana mengalir sebagai bentuk imbal jasa karena bendera perusahaannya dipinjam sebagai vendor. Dari PT Waskita Persero terbuka ya ditemukan ada 2,5 T tadi ya. Kemudian keterkaitan dengan direktur yang kaitannya dengan SCF atau supply chain financing itu lebih kurang 70 M. Ini berkaitan dengan pembayaran pekerjaan fiktif pada subkontraktor. Fiktif dalam arti bahwa pekerjaan memang ada ini, tapi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku ya di sini yang dipalsu ya, jadi dia menggunakan fasilitas SCF tadi sehingga bisa merugikan kerugian negara. Jejak korupsi BUMN Waskita Karya sebenarnya gamblang terlihat di kasus proyek fiktif Waskita Beton. Namun sayangnya perlu waktu hampir 1 tahun bagi Kejaksaan Agung untuk menyeret tersangka baru di kasus korupsi ini. Dari perkara sebelumnya, sudah ada 6 orang dari jajaran Waskita Beton yang dijadikan tersangka dan 4 diantaranya sudah menjalani persidangan sejak Maret lalu. 4 petinggi Waskita Beton didakwa telah bersekongkol bersama-sama merugikan keuangan sebesar 2,5 triliun rupiah dengan bermain proyek dan vendor fiktif. Mau tanya Pak, benar Pak tadi ada proyek fiktifnya Pak, benar Pak? Saya buru-buru. Mau tanya Pak, benar proyek fiktifnya benar Pak, ada Pak? Siapa yang inisiatif Pak? Bobrok, modus proyek dan vendor fiktif Waskita Karya, faktanya sudah menjadi praktik langganan yang turun-temurun. Masa jabatan bos Waskita Karya boleh silih berganti, namun praktik busuk ini langgeng terjadi. Namun ironisnya, meski gencar bermain proyek fiktif, Waskita Karya justru enggan membayar subkontraktor yang benar-benar menggarap proyek-proyeknya. Akibat seret pembayaran berkali-kali, seorang kontraktor memviralkan tabiat manajemen Waskita Karya di media sosial. Ronald Sinaga, salah seorang subkontraktor, mengaku pembayaran pekerjaannya sudah lewat jatuh tempo 4 bulan. Namun nasib apes itu tidak menimpa Ronald seorang, sebab masih ada 50-an subkontraktor yang belum dibayar dengan nilai tagihan ratusan miliar rupiah. Banyak sih yang bilang di PKPU-in aja, PKPU. Kalau bagi saya
yang saya ketahui hasil PKPU pun itu kan tidak ada penindakan atau eksekusi. Jadi ibaratnya oke kita sudah deal, hakim bilang begini, ya kan? Yang setahu saya ya. Habis itu udah tinggal kita menunggu aja itu mau dibayar atau dicicil sesuai kesepakatan itu, tinggal menunggu ya, sama aja. Ya kan kita bekerja sama-sama waskita itu kan berdasarkan kontrak juga. Ada kontrak kerja, bukan sekedar PO, bukan sekedar SPK, ada kontrak kerja. Jadi kalau kontrak kerja dari awal aja kredibilitasnya sudah dipertanyakan, apalah hanya sebuah keputusan sidang yang tidak ada eksekusinya yang kuat dari badan negara gitu loh. Dihimpit permasalahan SCF dan proyek fiktif serta utang kepada subkontraktor, kini Waskita Karya diadang tudingan pemalsuan laporan keuangan. Namun meski performa keuangannya sudah babak belur sejak lama, BUMN ini juga terus direstrukturisasi dan disuntik penyertaan modal dari pemerintah. Kasus yang menimpa perusahaan konstruksi PT Waskita Karya kini berbuntut panjang. Di tengah penyidikan kasus proyek fiktif dan penyelewengan dana SCF, muncul dugaan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen Waskita Karya. Tudingan ini muncul dalam rapat kerja Komisi 6 DPR dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo 5 Juni lalu. Wakil Menteri BUMN mendorong Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menginvestigasi laporan keuangan dari 2 BUMN Karya. Tata kelola keuangan memang PR saya dengan Bu Nelly, karena memang di beberapa karya seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya. Artinya dilaporkan seolah untung bertahun-tahun, padahal cash flow-nya tidak pernah positif sebenarnya. Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan. Nah kita sedang investigasi soal tadi Waskita. Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini real? Apa jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak real? Kita akan lihat apabila memang ada unsur pidana di dalam laporan keuangan, fraud, ya kita bisa lakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan itu. Nah kita ke depan akan mulai lakukan ini. Saya sudah lapor dengan Pak Ketua BPKP. Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, ya kita bisa lakukan tindakan yang tegas dengan kerangka governance yang ada. Namun koar-koar Kementerian BUMN tersebut justru dinilai pengamat ekonomi Yanuar Rizky sebagai langkah blunder pemerintah. Sebab bagaimanapun Kementerian BUMN lalai mengawasi badan usaha di bawahnya. Rezimnya itu rezim pemadam kebakaran. Jadi ketika kebakaran sudah terjadi, baru kita padamkan dan saling menyalahkan. Ya nggak? Jadi orang yang paling jadi inilah potret politik ekonomi dan politik bisnis kita. Apesnya kalau di BUMN itu apa? Kalau ekuitas negatif. Semua kan masuk karena itu. Jiwasraya masuk karena ekuitas negatif. Garuda masuk karena ekuitas negatif gagal bayar hutang. Ya kan? Sekarang Waskita Karya. Jadi ini menunjukkan sebetulnya kita itu baru bereaksi kalau memang udah gak ada duitnya. Nah ini juga sebenarnya menyangkut pertanyaan juga yang harusnya publik juga tanya. Kalau Menteri BUMN mengatakan bahwa dia tertinggi sepanjang sejarah laba BUMN, lah sekarang dengan kejadian Waskita ini, yang dia sendiri, wamen dia sendiri yang mengakui ini overstatement. Lah terus berarti yang kemarin diklaim overstatement semua dong. Berapa yang nggak overstatement? Jadi jangan sampai gini loh, pencitraan ditutupi pencitraan gitu loh. Ini tata kelola. Menurut saya disinilah tanggung jawab Menteri BUMN dan Wamen BUMN. Performa keuangan PT Waskita Karya diketahui sejak lama memang sudah babak belur. Hingga kuartal pertama tahun 2023, BUMN ini mencatatkan nilai utang 84,3 triliun rupiah yang setara dengan 86% dari total aset perusahaan. Babak belur keuangan Waskita Karya
sudah terjadi sejak tahun 2016. BUMN ini memiliki beban utang lebih besar ketimbang nilai modalnya. Pengamat BUMN, Toto Pranoto menilai utang Waskita Karya terus menumpuk lantaran tidak sebanding dengan kapasitas modalnya. Sementara BUMN ini juga terus digenjot penugasan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Alhasil, mau tidak mau, Waskita Karya harus mengandalkan utang untuk pembiayaan. Kepercayaan itulah yang kemudian mungkin ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu operator yang dianggap cukup bisa diandalkan untuk membangun infrastruktur jalan tol ini ya. Tapi kemudian yang kita lupa atau sebagian besar kita lupa bahwa apakah kemampuan perusahaan juga dari segi ekuitas cukup nggak sebetulnya untuk membantu penugasan pemerintah ini. Karena kemudian yang kita perhatikan, sektor ekuitasnya relatif tidak cukup besar, beban untuk membangunnya dalam bentuk capital expenditures-nya besar, jadi otomatis dia harus menggali financing-nya dengan cara yang paling cepat adalah dengan membuat utang ya. Dan itu kemudian bertumpuk, berlarut sehingga utangnya menjadi sangat besar ya. Itulah yang menyebabkan kenapa debt equity ratio Waskita Karya juga menjadi yang paling buruk di antara BUMN karya yang lain ya. Namun pandangan berbeda disuarakan Indonesia Corruption Watch. Menurut ICW, praktik korupsi di tubuh BUMN dipicu tata kelola yang tidak transparan. Sepanjang tahun 2016 hingga 2021, terjadi 119 kasus korupsi di BUMN hingga menggerogoti keuangan negara 47,92 triliun. Ya, kalau selama ini sebenarnya model seperti ini, laporan fiktif dan lain-lain bukan cerita baru lagi. Jadi sebenarnya kasus ini sudah terbilang sering ditangani oleh aparat penegak hukum. Jadi mestinya Kejaksaan Agung tidak lama untuk memproses atau menuntaskan perkara ini sampai nanti ke proses persidangan. Permasalahan BUMN ini bukan permasalahan yang baru dan sulit dicarikan solusinya. Permasalahan yang berulang, solusinya sudah sering disampaikan, tapi belum ada keinginan dan rasa-rasanya memang tidak serius untuk memperbaiki BUMN. Bertahun-tahun sudah, perusahaan milik negara digerogoti kasus korupsi. Performa keuangan terus babak belur, namun terus disuntik penyertaan modal pemerintah. Sudah semestinya BUMN berkaca mematut diri. Sebaliknya, pemerintah juga harus tegas mengawasi dan memberi sanksi bagi BUMN-BUMN yang masih melakukan praktik siluman anggaran. Sebab bila tidak, kinerja BUMN dan pengawasan yang buruk bisa menjadi lingkaran setan, sumber kerugian negara yang tak berkesudahan. Metro TV